Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Psikologi Pendidikan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Motivasi Belajar Teori Thorndike. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu akan saya perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Hamdan Sani Prasetyo dengan NIM 126-204-201-042. Yang kedua Mifdatul Husna dengan NIM 126-204-201-052. Yang ketiga saya sendiri yaitu Septiana Sari dengan NIM 126-204-202-129. Dan yang keempat yaitu Sri Wahyuning Tias dengan NIM 126-204-203-173. Pembahasan dari bab ini meliputi pengertian, konsep, implikasi, keunggulan, dan kelemahan. Yang pertama adalah pengertian motivasi belajar menurut teori Thorndike. Teori belajar Thorndike dikenal dengan koneksionisme. Hal ini terjadi karena menurut pandangan Thorndike bahwa belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Thorndike mendasarkan teorinya atas hasil-hasil penelitiannya terhadap tingkah laku beberapa binatang, antara lain kucing, tingkah laku anak-anak, dan orang dewasa. Dalam hal ini, objek akan bereaksi mencoba berbagai cara untuk menemukan keberhasilan dan membuat koneksi sesuai reaksi dengan stimulasinya. Teori Thorndike ini biasanya juga disebut teori koneksionisme karena dalam hukum belajarnya ada law of effects, yang mana di sini terjadi hubungan antara tingkah laku atau respon yang dipengaruhi oleh stimulus dan situasi, dan tingkah laku tersebut memandang hasilnya atau efek. Konsep belajar menurut teori Thorndike. Thorndike mengemukakan 3 hukum pokok dalam belajar. Yang pertama yaitu hukum kesiapan. Dalam belajar, seseorang harus dalam keadaan siap. Maksudnya, seseorang yang belajar harus dalam keadaan yang baik dan siap. Jadi, seseorang yang hendak belajar agar dalam belajarnya menuai keberhasilan, maka seseorang dituntut untuk memiliki kesiapan baik fisik maupun psikis. Yang kedua yaitu hukum latihan. Untuk menghasilkan tindakan yang cocok dan memuaskan untuk merespon suatu stimulus, maka seseorang harus mengadakan percobaan dan latihan yang berulang-ulang. Adapun latihan atau pengulangan perilaku yang cocok yang telah ditemukan dalam belajar. Yang ketiga yaitu hukum akibat. Hukum akibat Thorndike mengemukakan jika suatu tindakan diikuti oleh suatu perubahan yang memuaskan dalam lingkungan, kemungkinan tindakan itu diulangi dalam situasi yang mirip akan meningkat. Implikasi motivasi belajar menurut Thorndike. Yang pertama yaitu menjelaskan suatu konsep. Guru sebaiknya mengambil contoh yang sekiranya sudah sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti alat peraga dari alam sekitar akan lebih dihayati. Yang kedua yaitu metode pemberian tugas. Metode latihan atau drill dan praktik akan lebih cocok untuk penguatan dan hafalan. Dengan penerapan metode tersebut, siswa akan lebih banyak mendapatkan stimulus sehingga respon yang diberikan pun akan lebih banyak. Yang ketiga, penyusunan komposisi materi. Hierarkis penyusunan komposisi materi dalam kurikulum merupakan hal yang penting. Materi disusun dari materi yang mudah, sedang, dan sukar sesuai dengan tingkat kelas dan tingkat sekolah. Keunggulan dan kelemahan penerapan teori belajar Thorndike. Keunggulan yang pertama, teori ini juga sering disebut dengan teori trial dan teori error. Dalam teori ini, orang bisa menguasai hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya, sehingga orang akan terbiasa berpikir dan terbiasa mengembangkan pikirannya. Yang kedua, teori ini mengarahkan anak untuk berpikir linier dan konvergen. Yang ketiga,
ketiga, membantu guru dalam menyelesaikan indikator pembelajaran matematika. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, terlalu memandang manusia sebagai mekanismus dan otomatisme belakang disamakan dengan hewan. Yang kedua, memandang belajar hanya merupakan asosiasi belaka antara stimulus dan respon. Yang ketiga, karena belajar berlangsung secara mekanistis, maka pengertian tidak dipandangnya sebagai suatu yang pokok dalam belajar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.